Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya, Rahmat Daulima, di channel pembelajaran matematika yang asik dan menyenangkan. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran matematika kita yang kemarin sudah membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Hari ini kita perkaya materinya dengan materi tentang luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung apabila ada beberapa bangun ruang digabungkan. Seperti apa materinya? Oke, kita akan lanjut ke kelas, tapi sebelum lanjut ke kelas pembelajaran, mari bagi yang baru gabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu dapat memperoleh informasi terbaru dari channel ini. Oke, jangan berlama-lama, mari masuk ke kelas daring. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang studio pembelajaran daring MTSN 1 Boltim. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika di mana yang disampaikan tadi di intro, dan semua sudah siap mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, ayo teman-teman, kita langsung saja mari belajar bersama saya, Rahmat Daulima. Di kesempatan kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung gabungan, di mana nanti akan ada bangun ruang sisi lengkung yang dipadukan atau digabungkan dengan bangun ruang yang lain. Kita diminta untuk menghitung luas permukaan atau volumenya. Materi ini sebenarnya materi pengayaan untuk kamu yang sudah mempelajari materi atau konsep dasar tentang luas bangun ruang sisi lengkung dan volume sisi lengkung. Oke, mari kita jajali, kita pelajari bersama bagaimana sih bangun ruang sisi lengkung itu. Nah, untuk luas permukaan bangun ruang gabungan, kita akan memperolehnya dengan cara menghitung luas permukaan bangun ruang pertama, kemudian kita jumlahkan dengan luas permukaan bangun ruang kedua. Sebagaimana contoh, di samping situ ada gambar tabung dan kerucut yang bersusun. Kita diminta untuk menghitung luas permukaan. Bagaimana cara menghitung luas permukaan gabungan ini? Yaitu kita dengan menjumlahkan luas permukaan tabung tanpa tutup, kemudian dijumlahkan dengan luas permukaan kerucut tanpa alas. Kenapa tanpa tutup dan tanpa alas? Karena kedua bidang itu saling berimpit dan tidak dihitung luas permukaan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian jika ditanya luas permukaan kubus dengan lubang berbentuk lingkaran, maka cara menghitungnya luas permukaan gabungan itu yaitu dengan mengurangkan atau mencari selisih dari luas permukaan kubus dikurang luas lingkaran itu. Oke, nah begitu juga berlaku dengan volume. Volume bangun ruang gabungan. Caranya yaitu dengan menghitung volume bangun pertama ditambah dengan volume bangun kedua. Volume bangun ruang di samping merupakan gabungan dari volume tabung dan volume kerucut yang disusun. Sehingga volumenya dapat kita tuliskan volume gabungan sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut. Nah, volume bangun yang kedua yang di slide ini adalah volume bangun ruang yang merupakan gabungan antara kubus dan tabung yang beririsan. Artinya tabung ini kita letakkan di dalam kubus. Bagaimana kita menghitung volume kubus yang ada di luar tabung tersebut? Maka kita bisa kita hitung dengan cara mengurang atau mencari selisih dari volume kubus keseluruhan dikurang dengan volume tabung. Nah, untuk memudahkan kita, mari kita lanjut ke soal. Diberikan sebuah tabung tertutup yang memiliki jari-jari sebesar 20 cm dan tinggi 40 cm seperti gambar berikut. Volume tabung di atas, volume tabung tersebut adalah, untuk menyelesaikan soal ini,
ya, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu unsur-unsur atau bagian-bagian penting yang diinformasikan dalam soal. Ya, mari kita identifikasi. Yang diketahui dalam soal yaitu jari-jari sama dengan 20 cm disimbolkan dengan R, kemudian tinggi 40 cm untuk tabungnya. Tingginya 40 cm. Kemudian yang ditanya adalah volume tabung. Jadi kita akan selesaikan dengan satuan cm kubik atau cm pangkat 3. Sebenarnya untuk soal ini adalah soal awal pengantar kamu sebelum masuk ke gabungan. Ini masih soal menghitung volume satu bangun tuang saja, belum digabung dengan bangun tuang lain. Mudah-mudahan ini bisa membantu kamu mengingat kembali materi awal menghitung volume tabung. Oke, kita jawab. Jadi kita identifikasi dulu volume tabung itu. Untuk menghitung volume tabung, kita harus mengalihkan luas alas tabung dikali dengan tinggi tabung. Sehingga kita peroleh luas alasnya berbentuk lingkaran, maka kita harus cari tahu dulu luas lingkaran itu seperti apa. Kita gunakan rumus PR kuadrat untuk luas lingkaran alas dikali dengan tinggi. Tingginya ya sesuai di gambar, kita gunakan 40 cm. Kemudian setelah itu kita masukkan nilainya. Jadi volume tabung, VT itu singkatan dari volume tabung, sama dengan 3,14 nilai pi, ya kita bisa pakai 3,14 atau 22/7 dikali dengan 20, ya, nilai jari-jari dipangkatkan 2 dikali dengan tinggi yaitu 40. Selanjutnya kita operasikan. Volume tabung sama dengan 3,14 dikali 400. Nilai 400 sudah tahu ya, dapat dari mana? Dapatnya dari 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 itu sama dengan 20 dikali 20. Hasilnya 400 dikali 40. Kemudian dioperasikan lagi. 3,14 dikali 400 hasilnya 1256. Kemudian dikalikan dengan 40. Maka kita peroleh volume tabung tersebut adalah 50.240 cm kubik, cm pangkat 3. Oke, mudah-mudahan cara penyelesaian ini bisa mengingatkan kamu bagaimana trik atau langkah-langkah menyelesaikan menghitung volume tabung. Mudah-mudahan ini jadi dasar ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Diberikan ada gambar tabung mendatar dan kerucut yang tersusun, melekat seperti itu. Jari-jari dan tinggi tabung masing-masing, ya, jari-jari dan tinggi tabung masing-masing 30 cm dan 60 cm. Tinggi kerucut dan garis pelukisnya masing-masing adalah 40 cm dan 50 cm. Luas permukaan bangun di atas adalah, yang ditanya luas permukaan bangun tersebut. Nah, kita identifikasi dulu informasi dalam soal. Oke, diketahui jari-jari tabung yaitu 30 cm dan tinggi tabung adalah 60 cm. Sementara jari-jari kerucut adalah 40 cm dan garis selimut kerucut adalah 50 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan atau luas gabungan dari kedua bangun tersebut dalam satuan cm kubik. Bagaimana kita selesaikan? Oke. Dari gambar tersebut kita bisa hitung masing-masing partisi ya. Kita hitung dulu volume tabung tanpa tutup ya. Dengan cara seperti itu, nanti ketika dibuka jaring-jaringnya, kita hanya akan menghitung luas lingkaran alas ditambah dengan luas selimut tabung. Sementara lingkaran atasnya tidak dihitung karena tanpa tutup. Paham ya? Berarti cuma luas lingkaran alas ditambah dengan luas selimut. Mari kita jawab. Jadi luas permukaan tabung tanpa atap adalah luas lingkaran bawah tambah luas selimut tabung. Luas lingkaran bawah adalah PR kuadrat ditambah dengan luas selimut tabung, yaitu 2PR dikali T. Mudah-mudahan masih ingat, simak
penjelasan di video sebelumnya 2pi RT ini dari mana. Next, kita akan menghitung bangun yang kedua, yaitu luas permukaan kerucut tanpa alas. Bagaimana? Kita buat jaring-jaringnya dulu. Di situ tanpa alas, berarti lingkaran alasnya tidak dihitung. Yang dihitung hanyalah luas selimut. Oke, luas selimut yang kita bisa peroleh dengan persamaan PR dikali S. Oke ya, PR dikali S. Untuk penjelasannya, simak video sebelumnya. Nah, berarti luas permukaan bangun gabungan itu, yaitu luas permukaan tabung tanpa atap, yang sana PR kuadrat ditambah 2PRT, ditambah luas permukaan kerucut tanpa alas, yaitu PR dikali S. Oke, mudah-mudahan bisa ikuti ya. Jadi persamaannya sudah peroleh. Kita tinggal mengisi nilai. Nah, luas permukaan bangun gabungan tersebut kita peroleh PR kuadrat ditambah 2PRT ditambah PRS. Kemudian kita masukkan nilainya. Bisa langsung masukkan. Atau di trik kali ini Pak Guru akan menyederhanakan dengan cara memfaktorkan dulu agar kita lebih sederhana dalam menghitung. Ketiga suku itu ada bagian yang bersekutu atau punya faktor persekutuan, yaitu Pi dan R atau jari-jari. Maka kita keluarkan sehingga yang tersisa di dalamnya adalah jari-jari ditambah 2 kali tinggi ditambah garis pelukis, sehingga kita peroleh PR dikali R tambah 2T ditambah S. Kita masukkan nilainya 3,14 dikali 30 dikali 30 ditambah 2 kali 60 ditambah 50 ya, sebagaimana unsur-unsur yang diketahui di samping. Dengan jari-jari tabung itu sama dengan jari-jari kerucut karena dia berimpit dan bersesuaian, yaitu 30 cm. Jangan bingung ya, jari-jari yang mana mau pakai. Jadi jari-jari tabung dan kerucut masih sama. Nah, kita peroleh 3,14 dikali 30 ya, hasilnya 94,2 dikali dengan 30 ditambah 120. 120-nya hasil dari 2 kali 60 ditambah 50. Kemudian kita peroleh, kita jumlahkan dulu. 30 ditambah 120 ditambah 50 hasilnya 20. Kemudian dikali dengan 94,2. Sehingga kita peroleh adalah 18.840. Jadi luas permukaan gabungan bangun tersebut adalah 18.840 cm kuadrat. Oke. Mudah-mudahan untuk memudahkan kamu dan menguji kamu, silakan berlatih dengan soal serupa untuk mengasah kemampuan pemecahan masalah. Mari kita menguji kemampuan kita dengan menyelesaikan challenge soal berikut. Yang pertama, sebuah termos berisi 10 liter air, banyak minimal cangkir berbentuk tabung dengan diameter 5 cm dan tinggi 8 cm untuk menampung air tersebut adalah, oke, itu nomor 1. Soal challenge untuk kamu, soal tantangan. Teman-teman berikan jawabanmu di kolom komentar. Insya Allah kita akan berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar atau di grup WhatsApp pembelajaran kita atau saat jam pelajaran tatap muka. Nah, demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe and share video ini ke teman-teman yang mungkin belum sempat menonton, belum tahu channel ini. Silakan di-share ke teman-teman. Mudah-mudahan pembelajaran matematika kita di madrasah akan lebih asik dan menyenangkan. Oke teman-teman semua, demikian mungkin pertemuan kita di sesi ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dan bisa menambah wawasan, materinya, pemahamannya diperkaya lagi. Dan jangan takut untuk belajar matematika. Sugestilah dirimu untuk selalu menyelesaikan masalah matematika dengan mudah. Matematika itu mudah
dan menyenangkan. Demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.